Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi amarona bibirril walidain. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidil kaunain wa ala alihi wa sahbihi wa man yarju ridallah fi darain, amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Guru Madrasah Aliyah Al-Ghazali yang di siang penuh berkah ini turut hadir untuk bersama-sama ziarah ke makam Simbah Ghazali. Dan tak lupa kakak-kakak OSIM yang turut juga mendampingi adik-adik kelas 10 MA Al-Ghazali, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 10 MA Al-Ghazali yang kami nantikan kesuksesannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dan nikmat sehat, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama ziarah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih besok di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, sudahkah kalian mengenal siapa itu Mbah Ghazali? Sudah kenal? Mungkin sebelum kita ziarah, alangkah lebih baiknya kita mengenal sosok siapa yang kita ziarahi. Di depan makam itu ada silsilah beliau. Jadi bisa dilihat bersama-sama. Simbah Ghazali adalah putra dari Kiai Sodik. Kiai Sodik putra dari Kiai Thohir. Kiai Thohir putra dari Kiai Irsyad. Kiai Irsyad putra dari Kiai Sodik Jago. Kalau mungkin anak-anak pernah ziarah ke Jago, Mbah Jago, itu ternyata kakek buyut Mbah Ghazali. Kemudian naik lagi bin Kiai Ghazali, tapi tempatnya bukan di sini, Klaten. Naik lagi Kiai Abu Wasijan Pekalongan. Kemudian Kiai Abdul Karim Paisan Batang, Kiai Abdul Rashid Batang, Kiai Ageng Pandanaran Semarang. Sudah pernah ziarah ke Kiai Ageng Pandanaran Semarang yang makamnya agak naik sedikit di daerah Berguta. Itu ternyata mbah buyutnya Mbah Ghazali. Kemudian bin Sunan Bayat Klaten. Ada yang pernah ziarah ke Bayat Klaten? Naik tinggi makamnya, di atas pegunungan itu makamnya Sunan Tembayat. Itu juga leluhur dari Mbah Ghazali. Kemudian bin Sayyid Abdul Qadir Pasai, terakhir Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu ayah dari Sunan Giri. Berarti Sayyid Abdul Qadir itu saudara dari Sunan Giri. Kalau diteruskan, Maulana Ishaq itu nanti nasabnya nyambung ke Rasulullah. Jadi ulama-ulama di Nusantara sebenarnya banyak yang nasabnya sampai kepada Nabi Muhammad. Mungkin kalau kalian ada yang belum tahu, tak kenal ke.
makam Mbah Ghazali itu yang ada di paling timur. Oke, di dalam Cungkup. Cungkup itu rumah yang ada di makam, itu namanya Cungkup. Yang sebelah timur itu makamnya Mbah Ghazali. Kemudian yang sebelah barat niki makamnya Mbah Aminah. Mbah Aminah itu istri beliau. Mbah Aminah putri dari Simbah Hadi Girikusumo. Jadi Mbah Ghazali adalah salah satu mantu Mbah Hadi Girikusumo. Putra-putra beliau ada dimakamkan di samping sini. Gak tahu toh? Nah, yang sebelah sini ini ada makam. Ini termasuk anak cucu beliau, menantu beliau juga. Makamnya Mbah Fahrur. Sebelah sini ini yang ada teralisnya ini juga makam putra beliau, namanya Mbah Toha. Ayahnya Mbah Hamid, Kiai Hamid Ronggosari. Kemudian yang belakang itu juga mantunya, yang ada teralisnya warna hijau belakang. Itu menantu, namanya Mbah Mawardi. Lah, yang di depan kita ini namanya Mbah Kiai Haji Ahmad Zaini Mawardi. Beliau salah satu cucu dari Mbah Ghazali. Kalau dulu Mbah Ghazali itu bukan asli orang Kebon Batur. Jadi jangan berpikir Mbah Ghazali itu lahir di Kebon Batur, bukan. Mbah Ghazali itu bukan orang Kebon Batur aslinya. Bahkan beliau itu aslinya dari daerah Jago dekat situ, karena ikut mbah-mbahnya dulu di situ. Akhirnya beliau jadi menantunya Mbah Hadi. Seharusnya karena beliau jadi menantu Mbah Hadi, beliau tinggalnya di Girikusumo. Kan menantunya, mertuanya itu ulama besar. Akhirnya seharusnya tinggal di sana. Tetapi ternyata Mbah Ghazali itu ditugaskan di sini, di Kebon Batu. Dan kenapa tempatnya kok nggak di samping jalan, Pak? Iya, karena zaman dulu tempat yang lebih tenang itu tidak di samping jalan raya, tetapi masuk ke dalam pedalaman, agak masuk, itu nuansanya lebih tenang. Tenang untuk apa? Tenang untuk beribadah. Makanya dulu Masjid An-Nur, masjid kita, Masjid Al-Ghazali, dulu sebelum dibugar itu bentuknya persis sama masjid yang ada di Girikusumo, persis. Kalau sekarang kalian pergi ke Girikusumo, di masjid sana bentuknya, yang masjid di sini itu dulu persis sama sana. Karena kayu untuk buat masjid ini pun juga dikirimkan dari Girikusumo. Pak, ngirimnya gimana, Pak? Kayu itu dimasukkan ke dalam sungai, ikut aliran sungai dari Girikusumo, berhenti di situ. Kemudian buat bangun masjid. Makanya kalau kalian bertanya kenapa Masjid An-Nur depannya itu tembok semua, ya kan? Tapi dalamnya kayu. Kalau kamu lihat loh, Pak, yang depan sudah tembok bagus kok dalamnya tetap kayu. Karena kayu itu peninggalan dari Simbah Ghazali. Makanya nggak dibuka, tetap pasang di situ. Dan salah satu peninggalannya itu beduk. Tahu beduk yang besar? Nanti dilihat lagi di masjid itu ada beduk besar. Beduk itu diambil dari kayu yang sangat besar. Kemudian paling bawah itu diambil untuk beduk di Girikusumo. Kemudian yang atasnya ada dua, yang satu ditaruh di sini, dikasihkan menantunya di Al-Ghazali, yang satunya di Pucang Gading. Kalau kalian jalan-jalan ke Pucang Gading, nanti ada jalan di sana namanya Jalan Kiai Haji Nasir. Pernah ke sana? Deket SMP IT.
Tuh masuk terus sana, nanti ada masjid sebelah utara jalan. Di sana itu jalannya namanya Jalan Kiai Haji Nasir. Kiai Haji Nasir siapa Pak? Beliau juga salah satu mantu dari Simbah Ghazali. Setelah Simbah Ghazali wafat, muncul beberapa lembaga pendidikan, salah satunya Madrasah Diniyah. Siapa penggagasnya? Penggagasnya Romo Kiai Haji Ahmad Zaini Mawardi. Jadi di Al-Ghazali ada lembaga pendidikan, termasuk salah satu penggagasnya ya beliau. Hari ini kita sowan kepada Mbah Zaini, kepada Mbah Ghazali, agar apa? Agar kita diaku santri beliau. Nggih, sepakat nggih? Agar kita diaku sebagai murid beliau. Karena apa? Ketika seseorang mencari ilmu tanpa ada silsilah guru, bahaya, karena gurunya nanti setan. Makanya di hari ini kita bersama-sama berdoa. Kalau dulu di lembaga kalian sebelumnya, entah itu SMP, entah itu MTS, mungkin ada yang ketika pelajaran saling meninggalkan kelas, ya, sering bolos. Kalau diingatkan guru kadang sering bantah dan lain sebagainya. Hari ini lepaskan semua itu. Kalian sudah ada di lembaga baru. Orang guru-gurumu yang ada di sini sudah tidak melihat masa lalumu. Guru-guru di sini sudah tidak melihat dulu bagaimana sepak terjangmu, tidak. Tetapi hari ini kalian sudah kami anggap sebagai anak kami. Nih, jika nanti suatu saat kalian salah, ketika kami mengingatkan, bukan berarti kami marah, bukan berarti kami kesal, bukan. Tetapi kita mengingatkan semata-mata karena kami sayang kepada kalian semua. Kami ingin kalian juga menjadi penerus-penerus perjuangan para pendahulu kita, guru-guru kita. Ngoten nggih. Nanti di akhir ziarah bareng-bareng, nanti kalian akan diajak ke sana. Nanti semua akan disiram air yang sudah didoakan, diniati bareng-bareng. Nanti pecinya diambil ya, jangan basah ke pecinya. Kalau yang pakai kerudung, kerudungnya tetap dipakai. Diniati melepas masa lalumu, saumpama dulu pernah nakal, diniati hari ini kita berubah. Nggih, Mas nggih. Kalau dulu pernah nakal, hari ini berubah. Saya ingin jadi orang yang baik. Kalau dulu di jenjang sebelumnya ada yang sering meninggalkan kelas, hari ini kita niat bareng-bareng. Kita ingin menjadi anak yang soleh, solehah. Madan diniati Fatihah sekali untuk diri kita sendiri. Semoga Fatihah yang kita baca, ketulusan Fatihah yang kita baca mampu memberikan kebaikan baik untuk kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Ila ruhi nafsi wa sajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum mulai ziarah, dulu guru saya berpesan, sesungguhnya orang yang sudah meninggal, apalagi orang yang meninggal di jalan Allah, sebenarnya beliau tidak wafat, beliau tidak mati, tetapi beliau tetap hidup. Maka hari ini meskipun yang kita sowani terlihat di mata kita beliau sudah wafat, hakikatnya beliau masih hidup.
jaga perilaku, jaga akhlak, duduk yang baik, seolah-olah kita benar-benar sowan kepada orang yang masih hidup. Karena hakikatnya beliau tidak mati. Kalau kita diaku muridnya, kita tetap akan didoakan oleh beliau.